Hello guys, welcome back to Market Diaries Channel, tanggal 11 Oktober 2022. Oke, hari ini kita coba lihat ke bursa efek kita. Hari ini bursa dibuka di level 6.994. Sebenarnya bursa sudah tutup di level support di tanggal 10 Oktober 2022 kemarin, di mana bursa ditutup di level 6.994. Dan hari ini bursa kembali melanjutkan tren penurunannya ke level 6.939. Kalau kita bisa lihat di sini, seperti video sebelumnya kita sempat bahas bahwa bursa efek sempat hampir break downtrend channelnya di tanggal 6 Oktober, akan tetapi ditutup inverted hammer ya guys. Artinya mengkonfirmasi trennya akan turun. Jadi kalau kita lihat di sini, trennya kembali turun di bursa efek kita mengikuti trend channelnya. Dan support berikutnya yang ada di bursa adalah di level 6875. Nah, kita akan bahas saham yang diperdagangkan di bursa hari ini. Oke, di sini kita akan coba lihat siapa saja sih perusahaan atau saham-saham yang berhasil mencapai top volume, top value, ataupun top preferensi di bursa pada hari ini. Kita yang pertama, top volume. Di sini kita bisa lihat bahwa saham Bumi Resources kembali menjadi saham yang diperdagangkan dengan volume terbanyak di bursa dengan 92 juta lot. Oke. Kemudian yang kedua adalah top value. Kembali Bumi Resources mencatatkan transaksi dengan top value di bursa efek sebanyak 1,6 triliun. Yang ketiga, top frekuensi kembali didominasi oleh saham Bumi, di mana saham Bumi ini mencatatkan 99.000 kali transaksi di bursa pada hari ini. Jadi kembali lagi, Bumi kita nobatkan sebagai raja di rajanya bursa pada hari ini tanggal 11 Oktober 2022. Oke, kita coba bahas kembali nih saham Bumi seperti minggu lalu yang pernah kita bahas di tanggal 4 Oktober. Oke, seperti video minggu lalu yang telah kita jelaskan, bahwa Bumi tadinya sedang dalam downtrend channelnya. Akan tetapi pada tanggal 5 Oktober Bumi berhasil break downtrend channelnya dan menyentuh resist level moving average 20-nya. Di hari berikutnya pada tanggal 6 Oktober Bumi berhasil break di atas MA20-nya, akan tetapi closing di bawah MA20-nya. Dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober, Bumi benar-benar berhasil keluar dari downtrend channel dan Bumi berhasil break downtrend channelnya dan berhasil bergerak di atas moving average 20 hari dan moving average 90 harinya. Nah, kemudian pada hari Senin, Bumi dibuka naik sampai level 1999. Seperti kita tahu, rounding number 200 adalah resist levelnya. Oke, kemudian akhirnya ditutup negatif, turun di 176. Nah, hari ini Bumi sempat naik kembali ke level 187, akan tetapi ditutup kembali di level 164 atau minus 6,82%. Belum sampai supportnya di 160 atau moving average 20-nya, akan tetapi dia sudah terlebih dahulu auto reject bawah. Oke, kita coba lihat kembali ke dalam transaksinya di bursa hari ini. Oke, di sini kita bisa lihat pada hari ini di mana Bumi close di level 164 atau turun 12 poin atau ekivalen 6,81%, itu sudah auto reject bawah.
Nah, dalam proses auto reject bawahnya ini, ya kita bisa lihat broker summary yang muncul memang terlihat sangat terdistribusi pada hari ini. Tapi jika kita lihat pada net flow asing selama 3 hari terakhir, di mana pada tanggal 7 Oktober bumi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana bumi berhasil naik 14% dengan perubahan 23 poin ke 186, terjadi net buy asing sebesar 14 miliar. Dan selama 3 hari berturut-turut terjadi net buy sebesar 17 miliar dan 12 miliar. Di hari ini, walaupun auto reject bawah, tetap ada net buy asing. Jadi kalau kita bisa lihat, semenjak bumi break trend downtrend channelnya atau di bawah moving average 20 harinya, asing mulai melakukan akumulasi pembelian. Akan tetapi, kalau dilihat dari broker summary, ini terjadi distribusi. Nah, kita coba lihat lebih mendalam pergerakan harga saham bumi ini selama periode waktu kenaikannya sepanjang tanggal 27 September dari dia sideways sampai hari ini. Kalau kita lihat secara overall broker transaction summary-nya, kita bisa lihat di sini. Yang net buy itu ada 11 juta lot. Kemudian ada yang kedua 4,4 juta lot. Yang ketiga 3 juta, yang keempat 2 juta, dan yang kelima 2 juta lot. Oke, jika kita bandingkan ke broker summary yang net sell selama periode waktu itu, kita lihat jualnya 13 juta lot, 10 juta lot, kemudian ada 5 juta, 4 juta lot, dan 2 juta lot. Kalau kita perbandingkan di top buyer against top seller selama periode dia sideways sampai mengalami tren naik, memang bumi ini dalam fase distribusi. Melihat dari net volume yang sellingnya dari top brokernya. Nah, kalau kembali ke saham bumi, kalau dari sisi tren dan sisi net flow asing, kita bisa lihat dia masih ada potensi uptrend. Tapi tetap perlu diperhatikan buat teman-teman yang belum punya posisi untuk bisa menunggu terlebih dahulu ke support levelnya di mana kita lihat ada support level untuk moving average 20-nya di 160 dan moving average 90 harinya dan moving average 90 harinya di 148. Kemudian satu lagi indikator yang kita bisa coba gunakan di sini. Kalau kita gunakan indikator yang ada di sini, rata-rata akumulasi volume yang terjadi di saham bumi ini ada di range 170 memang dan sampai 164. Ini adalah akumulasi volume yang terbanyak kedua sepanjang periode kenaikan saham bumi dari tanggal 15 Juni 2022. Selain yang fase sideways-nya di sini di level 133 sampai 138. Jadi memang seharusnya level ini menjadi salah satu level support kuatnya bumi, sehingga diharapkan besok bumi bisa kembali rebound untuk melanjutkan tren kenaikannya. Kalau kita lihat dari sisi MACD-nya juga sudah cut arahnya positif untuk tren bullish kembali. Nah, buat teman-teman yang sudah punya posisi ini mungkin masih bisa di hold dan tetap memperhatikan support channelnya. Mungkin itu yang kita bisa bahas hari ini, karena saat ini hanya satu saham saja yang berhasil mendominasi top volume, top value, dan top frekuensi adalah saham Bumi Resources. Oke, semoga video ini membantu kalian untuk menganalisa lebih dalam lagi saham Bumi. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Salam sukses!